dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami yang menyembah-Mu, Yesus, sejauh kami dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, sukacita-Mu, Allah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami tidak bersyukur kepadamu karena kami menyadari bahwa punya Allah yang begitu besar kasih-Nya terhadap hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu tidak terukur, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kasih setia Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang boleh dinaikkan umat-Mu pagi hari ini. Siang hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini tiba saatnya di mana kami rindu dan kami haus akan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus menyucikan kami. Berikan hati kami Tuhan, hati yang subur Tuhan, dengan benih kebenaran firman-Mu ditabur di dalam hidup kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau patahkan, kami mau hancurkan setiap pekerjaan kuasa iblis yang ingin mencuri perhatian kami terhadap kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa itu, dan kami izinkan kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami, mengurapi, melawati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua pasal 1 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Judul perikop firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan ya. Karena ada 9 ayat, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan membacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saya ingin mengajak sekali lagi kita membaca ayat yang ke-8, ya, karena di dalam ayat ini saya akan mengambil satu tema khotbah kita pagi hari ini, ya. Yosua pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini ya menjelang siang ya, udah siang ya. Siang hari ini saya memberi tema khotbah saya itu menjadi berhasil dan beruntung ya. Temanya adalah menjadi berhasil dan beruntung. Ya, tahun 2021 ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa memasuki dan menjalani sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita perjalanan kita masih panjang ya untuk menyelesaikan tahun 2021 ini, dan ada banyak janji-janji Tuhan yang mau Tuhan curahkan dalam hidup kita, yang Tuhan akan perlihatkan dalam hidup kita, yang Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, ya, menjadi berhasil dan beruntung. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, ya, dari tahun ke tahun yang kita doakan, yang kita harapkan adalah supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Apapun itu yang kita kerjakan dalam pelayanan, kita juga rindu senantiasa berhasil. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, kita berhasil. Waktu kita membuka usaha, ya juga kerinduan kita supaya supaya usaha kita bisa berhasil dan beruntung. Ya, di dalam kehidupan anak-anak muda juga sama. Ya, doanya pasti berhasil dan beruntung dalam studi, dalam kuliah, atau mungkin dalam kita ingin mencari pekerjaan dan sebagainya. Saudara, tidak ada orang yang tidak mau berhasil. Tidak ada orang yang tidak mau beruntung. Ada yang angkat tangan di sini? Nggak ada ya. Semuanya ingin berhasil dan beruntung. Karena kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa pada waktu Musa sudah mati ya, Musa adalah salah satu pemimpin yang Tuhan panggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara kasih Tuhan, menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, yang sudah Tuhan janjikan, dan Tuhan bersumpah kepada nenek moyang bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Musa tidak memasuki tanah Kanaan itu sendiri. Dia hanya melihat betapa luar biasanya negeri itu, saudara. Ketika Musa meninggal, ketika Musa mati, saudara, dan Tuhan memilih namanya Yosua, yaitu abdinya, yaitu pelayannya Musa, saudara, untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan dengan bersumpah dengan nenek moyang mereka, bangsa Israel, saudara. Ya, Tuhan memerintahkan supaya Yosua menyeberang, saudara, sungai
Yordan, saudara, dan memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Dan untuk untuk menikmati dan untuk meraih janji Tuhan itu, saudara yang kasih Tuhan, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, saudara. Tetapi sekalipun berat, sekalipun banyak tantangannya, ada janji penyertaan Tuhan, ya. Dikatakan di sana di dalam ayat yang ketiga bahwa Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ini adalah bicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan akan mewujudkan segala apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel, saudara. Bahkan di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji penyertaan Tuhan atas Yosua, saudara, yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Ada janji Tuhan, ada janji penyertaan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan menyertai juga Musa, saudara. Demikian pula janji ini bukan hanya kepada Yosua dan Musa, tetapi juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, amin. Karena firman Tuhan ini ditulis supaya kita belajar, saudara. Ya, supaya kita belajar untuk mengenal bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasanya terhadap umatnya, terhadap orang yang percaya kepadanya, saudara. Jadi menyeberang, saudara, melewati, melalui. Kita juga saat ini juga sama, sedang berjalan di tahun 2021 ini juga banyak tantangan, saudara. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh semua manusia, saudara. Bukan hanya umat Tuhan, tapi semua orang yang ada di dunia ini mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak tantangan. Dan ketika orang menghadapi tantangan dan pergumulan, ada banyak respon, saudara. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang putus asa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari apa yang dituliskan di sini, saudara. Bagaimana kita menyikapi supaya di tahun 2021 ini hidup kita berhasil dan beruntung. Amin. Karena yang kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak tergantung dengan apa yang sedang terjadi dan Tuhan sedang izinkan terjadi di atas bangsa ini. Tuhan sanggup menggenapi janjinya kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dialami oleh Yosua dan juga bangsa Israel bisa merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Yosua, saudara? Ini untuk itu supaya perjalanan Yosua dan bangsa Israel berhasil dan beruntung alias diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang perlu Yosua dan bangsa Israel perhatikan. Ya, kita mau lihat ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, saudara. Ya, mari kita lihat di ayatnya yang ke-6 dan ayat ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, saudara kasih Tuhan. Di situ ada kata kuatkan dan teguhkan. Itu sampai 2 kali, saudara, kepada Yosua diperintahkan. Itu berarti bahwa Tuhan ingin bicara kepada Yosua bahwa untuk meraih janji Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Bahwa Yosua akan menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ya, dia akan menghadapi sesuatu yang sulit dalam perjalanannya, saudara. Makanya dikatakan kuatkan dan teguhkan. Di tahun 2021 ini juga sama. Tuhan mau bicara kepada kita bahwa ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang terjadi, yang dialami oleh manusia. Bahkan jemaat Tuhan mengalami itu. Tetapi firman Tuhan katakan supaya kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk tetap percaya kepada janji Tuhan, untuk tetap percaya akan kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Saya merasakan sendiri, saudara, seperti tadi yang disaksikan oleh Ibu Gembala. Mungkin juga di sini ada Ibu Marbun juga sedang sakit, mamanya
Kak apa? Kak siapa? Hah? Kak Winda juga sama ya, sakit ya. Tadi juga Ibu Siregar juga sakit, saudara. Inilah tantangan, saudara. Kita juga mengalami tantangan. Saya sekeluarga juga mengalami tantangan, dan inilah pergumulan menurut saya sepanjang hidup saya. Inilah pergumulan yang sangat berat yang baru pertama kami alami, yaitu dengan sakit penyakit, saudara. Saya sakit itu dari tanggal 25 ya sampai ya mungkin inilah yang baru fit, saudara. Mungkin minggu kemarin Ibu Gembala juga telepon supaya saya melayani firman, saya nggak sanggup, saudara. Soalnya ini radang gusinya sakit banget. Ini aja masih luka, saudara. Tapi puji Tuhan, artinya apa? Dari tanggal 25 itu saya mulai sakit, saudara. Saya nggak bertahan untuk tidak ke dokter. Hanya saya minum vitamin, saya makan buah-buahan, minum susu. Tapi itu semua tidak membantu pemulihan. Akhirnya ke dokter juga, saudara. Karena udah nggak sanggup lagi, tanggal 28 itu kami ke dokter, saudara. Saya sakit, istri saya sakit, saudara. Terus nyusul lagi si Kesia. Yang sehat di rumah itu cuma si Nice, ya. Dia di luar terus, saudara. Main bola, main sepeda dan sebagainya. Tapi Tuhan pelihara. Itu tantangan kami, saudara, yang kami hadapi. Dan tentunya selama sakit itu, dikatakan tantangan ada. Tapi pemeliharaan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kami, saudara. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita, saudara. Makanya harus kita kuatkan, saudara, hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap kuat, saudara, hati kita. Jangan dipenuhi dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, saudara. Terus kita meragukan kasih Tuhan. Ya, hati kita harus tetap kuat, tetap kita pautkan kepada Tuhan, ya, yang sanggup menolong kita, saudara. Ini kembali lagi mengajar bahwa Yosua bersama bangsa Israel untuk merebut setiap janji Tuhan itu dalam kehidupannya. Itu tidak mudah. Tuhan tidak memberikan dengan cuma-cuma, saudara. Tetapi ada peperangan, ya, ada peperangan yang dijalani oleh Yosua dan bangsa Israel. Tetapi Tuhan janjikan penyertaan Tuhan, dan Tuhan janjikan kemenangan atas kehidupan bangsa Israel sehingga mereka boleh meraih itu semua. Yang kedua, saudara, ya, supaya kita supaya kita ini diberkati Tuhan di tahun 2000, kita mau belajar dari apa yang dilakukan atau apa yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada Yosua, supaya Yosua itu benar-benar bisa membawa bangsa Israel menikmati janji Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 7 dan 8, ya. Ayat 7 dan 8 tadi sudah kita baca, tapi kita perhatikan hal yang lain. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sana katakan supaya hidup kita berhasil, supaya hidup kita beruntung, saudara. Kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus senantiasa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan, mari kita semakin haus, kita semakin rindu, kita semakin lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan hanya membaca, merenungkan, saudara, bahkan memperkatakan firman Tuhan, itu iman kita bangkit, saudara. Iman kita hari semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita tidak mungkin bertumbuh, iman kita tidak mungkin kuat, saudara, kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan saya katakan hari-hari ini, jangan sembrono, saudara. Jangan kita bersikap atau melakukan segala sesuatu dengan keinginan kita sendiri, saudara. Sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Kita tidak mau dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan,
dan supaya kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Artinya hidup kita senantiasa ada dalam jalurnya Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus membaca dan merenungkan itu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita renungkan, kita baca, dan kita perkatakan, nih saudara. Ketika saya menghadapi persoalan, ya tantangan, ya mungkin seperti Ibu Pendeta tadi, ya dengan suasana seperti ini, semuanya serba corona dan sebagainya. Pemikiran itu kalau nggak ada firman Tuhan di dalam pikiran kita dan hati kita, saudara, yang menguatkan, kita mungkin juga pikiran kita sudah jauh kemana-mana, saudara. Karena sakit itu begitu lama, saudara. Ya, kita makan apa nggak ada yang selera, saudara. Semua dimuntahin, ya, dan nggak bisa masuk makanan. Tapi puji Tuhan, saudara. Kita mau hari ini, saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari, anak-anak muda juga, saudara yang kasih Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak muda, engkau punya waktu yang begitu panjang untuk main game, saudara. Tapi berapa waktu yang engkau sediakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ya, jangan pernah abaikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menuntun kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Janji-janjinya akan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan bacakan saja. Ya, Bapak Ibu yang menyimak, ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini perhatikan, hari-hari ini, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Jadi hari-hari ini kita harus memperhatikan bagaimana apa yang kita lakukan, saudara. Kita jangan sampai menuruti nasihat orang fasik, saudara. Kita harus meminta tuntunan dengan kepada Tuhan melalui kebenarannya, saudara. Jangan apalagi berdiri jalan orang berdosa dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekarang jangan kita gunakan waktu kita untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara. Sering kasih Tuhan, Tuhan mau, kalau kita mau diberkati, kita harus rindu, haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan, kita mau melakukan, bahkan kita juga mau memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Mengalahkan intimidasi dari kuasa kegelapan, saudara. Kita harus ucapkan firman Tuhan itu. Ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat 6 di sini kata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kita jangan pernah berkata dalam diri kita, apa gunanya saya baca firman Tuhan? Apa gunanya saya merenungkan firman Tuhan? Apa gunanya saya menghafal dan saya memperkatakan firman Tuhan dalam hidup saya, saudara? Kalau engkau berkata seperti itu, saudara, hidupmu tidak akan dituntun oleh Tuhan. Hidupmu tidak akan dipimpin oleh Tuhan, sehingga engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau punya kerinduan, kehausan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini kesaksian, ya, kesaksian saya. Saya bukan sombong untuk mengatakan bahwa orang benar, tapi saya yakin saya sudah dibenarkan di dalam Tuhan karena dosa saya ditebus oleh Tuhan. Tetapi saya juga yakin dan percaya karena apa yang Tuhan firmankan, saudara, kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan di sini sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini benar, saudara. Sekalipun kita tinggal di Tambelang ini, mungkin di Google Maps, saudara, tidak semua alamat di Tambelang ini bisa dimonitor sama jaringan internet. Karena saya udah buktikan beberapa waktu yang lalu, ada orang ingin
memberkati kami, saudara. Minta alamatnya, udah saya kirim alamatnya, supaya apa? Berkatnya dikirim melalui Grab. Ternyata apa? Katanya nggak ditemukan Pak titiknya, katanya. Susah ini gimana Pak? Ya udah akhirnya janjian ketemu, saudara. Alamat yang saya kirim itu belum terdeteksi, belum terbaca sama Google Map. Tapi apa yang katakan? Tuhan mengenal orang benar. Saya yakin dan percaya, orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya, menyatakan kasih-Nya. Amin, saudara. Dan akhirnya berkat itu bisa kita nikmati, saudara. Ya, kita walaupun tinggal di jauh ya dari kota besar dan sebagainya, tapi pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak akan pernah meleset, saudara. Tuhan akan mengarahkan kasih-Nya, pemeliharaannya kepada orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Inilah saudara yang kasih yang kedua ya, kita harus membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat hal yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-9 yang harus kita sikapi ketika kita menghadapi tantangan ya di tahun 2021 ini. Ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini ada, saya garis bawahi, ada kata janganlah kecut dan tawar hati ya. Kalau kecut itu asam ya, kalau rujak mungkin segar, saudara. Tapi apa? Kalau hati kita sudah kecut, sudah tawar hati, ya itu tidak menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau hati kita terbebas dari namanya tawar hati, kecut, saudara, kecewa, saudara, putus asa, tidak punya pengharapan. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan mau di dalam hati kita senantiasa ada ucapan syukur, karena firman Tuhan katakan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ada amin? Saudara, mungkin kita lagi demam, mungkin lagi batuk-batuk, mungkin lagi lemas, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena demam yang kita alami, bukan karena lemas yang kita alami, tapi kita mengucap syukur karena pribadi yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Sedangkan beberapa waktu yang lalu ada juga teman ya, pelayanan hamba Tuhan juga ya. Saya nggak tahu ini bercanda atau enggak. Ya ketika nelpon, saudara, dia berkata, ya tetap kita mengatakan tetap mengucap syukur, saudara. Istri saya tetap mengucap syukur. Dia bilang sakit kalau mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan karena sakitnya, bukan karena musibah yang kita alami, saudara, tetapi kita mengucap syukur karena kita menyadari bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Allah yang sanggup memberkati kita, ada Allah yang besar yang sanggup menyatakan janjinya dalam hidup kita, sekalipun mungkin secara manusia itu sulit untuk kita alami, saudara. Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan apapun dan situasi apapun. Kalau Tuhan mau berkati, berkati. Kalau Tuhan mau pulihkan, pulihkan. Kalau Tuhan mau nyatakan janji dalam hidup kita, pasti dinyatakan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kecewa, jangan kecut hati, jangan tawar hati, saudara. Tetap hadapi dengan ucapan syukur. Dan kita harus senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Ya, saya ketika saya waduh masih lemas, saya belajar ambil gitar, nyanyi, saudara. Dalam Yesus ada sukacita. Walaupun udah sakit, ya lemas, saya lawan, saudara. Ini yang Tuhan rindukan, saudara. Dalam situasi seperti itu, saudara, Yosua mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan nyatakan di dalam hidupnya, sehingga dia dan bangsa Israel bisa merebut, saudara, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, di dalam hidup kita, kita juga mau bahwa di dalam hidup kita mengalami mujizat di tahun 2001. Amin. Ya, di tahun 2001 ini kita mungkin berat banget. Ya, kita diperhadapkan dengan wabah penyakit ini yang sangat mengerikan, yang sangat luar biasa.
Ya, sudah banyak korbannya, sudah banyak sekali yang terinfeksi ini, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan kecut, jangan tawar hati. Karena firman Tuhan di dalam ayat 9 tadi katakan, yang terakhir ya, bukankah telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita, saudara, bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan ketika ada penyertaan Allah, apa saja yang kita buat berhasil, amin. Dan kita akan beruntung itu, saudara. Saya mau saksikan ini, tadi belum lengkap, saudara. Ketika kami sakit, saudara, itu luar biasa, saudara. Dari tanggal 25 ya sampai ya mungkin kemarin, saudara, itu masih lemes-lemesnya luar biasa. Istri saya masih selera makannya belum, masih lemes, saudara. Ya, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah sakit penyakit yang kita hadapi, saudara, tentunya kita membutuhkan berkat, saudara. Untuk apa? Untuk makan kami sehari-hari, saudara. Karena nggak masak, saudara, udah nggak bisa masak lagi. Pokoknya sampai di rumah ya tidur saja, saudara. Tapi waktunya makan kita juga bukan karena pingin, bukan karena kita selera makan, bukan karena kami tahu kami harus makan. Kalau nggak makan, ya badan kami semakin lemas gitu. Akhirnya beli, walaupun kita beli yang menurut kita enak, ternyata setelah sampai rumah juga dimakan paling dikit, saudara. Terus ya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan itu semua, saudara. Bahkan terakhir ya udah mulai selera makan sebenarnya. Ya, saya masih belum selera. Ya, ada yang ngirim kemarin itu sop sama jengkol. Ternyata wah, saya lahap sekali. Aku bilang sama istri saya, ini mungkin karena bukan saya nggak selera makan bukan karena sakit ini, jangan-jangan karena yang masak nggak ada ini. Karena yang sakit mama nggak bisa masak, saudara. Dan akhirnya puji Tuhan, wah lahap saya. Nggak lama kemudian ada yang nelpon, ayo datang ke sini. Dibawa kita makan di restoran, saudara. Makan nasinya dikit, saudara. Akhirnya kita ajar di seafoodnya. Wah, banyak sampai benar-benar, wah ini kesempatan, ini perbaikan gizi. Makan sepuasnya, saudara. Tapi masih belum terlalu ini. Ada yang ngajak lagi, jalan-jalan lagi, dan makan-makan lagi. Ya puji Tuhan. Sekarang saya udah benar-benar pulih, saudara. Saya benar-benar pulih. Artinya apa? Di tengah-tengah tantangan yang Tuhan izinkan, di situ juga Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya, pemeliharaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saudara, jadi jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita hidup dicekam dengan ketakutan, karena kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita, saudara. Mari kita tetap memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan. Saya mengundang tim musik dan kita akan menyanyikan firman Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan, kita tidak pernah meragukan janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita pelajari hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap kuat, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup
siang hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua, bagaimana Tuhan membuat berhasil Yosua Tuhan di dalam meraih setiap janji Tuhan, itu merebut tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga merindukan Tuhan ketika kami menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau melewatinya bersama Tuhan. Kami mau menjalaninya bersama Tuhan. Karena kami mau hidup kami beruntung. Kami mau hidup kami berhasil Tuhan. Kami mau hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana untuk meraih janji Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan supaya kami dikuatkan iman kami Tuhan, diteguhkan iman kami, dikuatkan hati kami Tuhan untuk melihat setiap tantangan, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan yang punya kuasa, yang punya kedaulatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak bergantung dengan apapun Tuhan. Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup mengenapi janji-Mu dalam hidup kami, sekalipun keadaan dunia tidak mengizinkan, tidak mendukung Tuhan. Tetapi Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami dan beri kami hati yang haus, hati yang lapar untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami merenungkannya dan kami melakukannya, sehingga kami boleh bertindak dengan hati-hati, supaya hidup kami senantiasa dituntun kebenaran firman-Mu. Kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, ketika Engkau berkenan atas hidup kami, Engkau akan menyatakan kasih-Mu, Engkau akan menyatakan pemeliharaan-Mu, Engkau nyatakan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa kalau ada jemaat-Mu di tempat ini mulai tawar, mulai kecut hatinya, mulai putus asa, mulai tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus meneguhkan iman setiap kami yang hadir di tempat ini, supaya ada pengharapan Tuhan, supaya ada semangat Tuhan, ada iman yang tetap bertumbuh dan iman yang semakin teguh Tuhan untuk memegang janji kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba tahu ada beberapa hamba-Mu juga Pak Gembala Tuhan, hamba berdoa. Terima kasih buat kesembuhan yang sudah Kau kerjakan. Hamba berdoa supaya Kau pulihkan dan pulihkan Tuhan kekuatannya Tuhan, Kau pulihkan supaya hamba-Mu ini semakin hari semakin disempurnakan kesembuhannya, sehingga hamba-Mu boleh melayani dengan heran dan ajaib Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Hamba juga berdoa untuk budaya Tuhan, kiranya Tuhan juga jamah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami melihat sudah pemulihan sudah Tuhan kerjakan buat Bude, buat juga Mama, juga buat Ibu Marbun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya ini saatnya Tuhan, di mana Tuhan udah pulihkan kehidupan kami, pulihkan kesehatan kami mendapatkan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Kami melihat kuasa dan mujizat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan, Engkau materikan dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini, supaya mereka tetap teguh imannya dalam Tuhan, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya haleluya, puji Tuhan.